Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih terus dan akan terus memberikan kenikmatan dalam jumlah tak terhingga dan non-stop, tidak akan berhenti, dengan kenikmatan yang tidak mungkin bisa dihitung dengan alat secanggih apapun. Dan kita bersyukur diberi kenikmatan tertinggi, insyaallah hidayatul iman, hidayatul Islam. Kita bersyukur Allah tanamkan Quran di dalam hati kita. Dan nilai Quran itu tidak bisa diganti. Seandainya Quran dari hati kita dicabut oleh Allah, diganti dengan kenikmatan dunia seisinya, terus ditambah sebesar itu, tidak bisa nutup kerugian hilangnya kenikmatan Quran. Tatkala Quran sudah hilang dari hati kita, maka dia sudah tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Hadirin rahimakumullah, sepertiga Ramadan sudah kita lalui. 10 hari kita puasa, siang selama 10 hari ini merasakan lapar, merasakan dahaga, tidak nyaman. Biasanya makan, ini tidak makan, tidak nyaman. Ini saya hormati, masih lumayan laparnya kita di bulan Ramadan. Pikiran kita tenang. Makanan di kulkas masih banyak. Secara rasional yakin nanti sore bisa makan. Dompet masih ada isinya. Bahkan kartu bank lebih dari 1. Mari kita perhatikan saudara kita yang miskin. Laparnya bukan hanya bulan Ramadan. 12 bulan mereka lapar. Kita di bulan Ramadan laparannya hanya siang. Malam lebih dari cukup. Saudara kita yang miskin, laparnya bukan hanya siang, sampai malam pun masih terasa lapar, sambil tidak bisa menjawab kapan bisa makan. Kita waktu puasa siang hari lapar bisa mendesain, nanti buka makan apa ya. Masih bisa membuat perencanaan yang bagus, bahkan masih bisa milih makanan-makanan yang menurut kita enak. Saudara kita yang miskin tidak bisa merancang seperti itu. 10 hari kita lewat, mestinya sudah muncul rasa empati kepada saudara kita yang miskin. Betapa susahnya mereka. Kita yang lapar hanya siang hari aja tidak nyaman. Sambil merasa tentrem karena punya persediaan makan. Saudara kita yang miskin terus-terusan makan, terusan lapar, sampai tidak bisa menjawab kapan datangnya makanan. Setelah 10 hari kita puasa, masih belum muncul rasa empati kepada teman-teman kita yang miskin. Cepat bertanya dalam diri kita, ada apa?
dengan puasa kita ini? Apakah puasa ini akan loss begitu saja setelah lewat Ramadan, selesai kewajiban Ramadan, tapi tidak ada oleh-oleh sedikit pun dalam hati kita? Hadirin rahimakumullah, ibadah mahdhah, sholat, puasa, haji dan sebagainya tidak terlepas dengan perhatian kita dengan fakir miskin. Coba kita lihat surat yang insya Allah sudah kita hafal. Surat Al-Ma'un. Araitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kadzab. Ngapusi kita beragama. Kalau anak yatim tidak kita openi. Kalau orang-orang miskin tidak kasih makan. Keras sekali ayat itu. Disebut kadzab. Disebut ngapusi. Kita beragama kalau tidak memperhatikan orang-orang yang susah. Hadir rahimakumullah. Kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore, dapat pendapatan. Jangan mengatakan itu hasil karya saya. Ini hasil kepintaran saya. Kepiawaian saya dalam mencari rizki. Tidak. Allah memberitahu pada kita. Wa fi amwalihim haqqul lisailin wa mahrum. Dalam hartamu itu ada sebagian hak untuk orang yang membutuhkan. Sailin dan mahrum. Sailin itu membutuhkan tapi menampakkan kebutuhannya. Diperlihatkan kepada orang lain bahwa saya ini butuh, itu sailin. Tapi mahrum itu biasanya orang beriman. Ya kurang tapi tidak pernah memberitahu pada orang lain bahwa dirinya kurang. Ayat ini menyebutkan hak. Ada sebagian harta kita, pendapatan kita itu walaupun kita yang bekerja mangkat pagi pulang sore, Allah beritahu ada hak orang lain. Jangan diambil sendiri. Yang namanya hak itu berarti kalau tidak diberikan kepada orang lain, kita akan ditagih. Ini bukan hak saya ini. Secara lahir kita yang kerja. Berangkat pagi pulang sore. Bercucuran keringat, bahkan mungkin kehujan dan sebagainya. Tapi tatkala sudah dapat pendapatannya kanugrahan dari Allah. Terus Allah beritahu, ini bukan hak kamu semua loh. Ada hak untuk orang-orang sailin yang butuhkan. Untuk mahrum. Maka tatkala kita sadar itu, kita tidak merasa berat lagi mengeluarkan sebagian dari pendapatan kita untuk mereka yang membutuhkan. Bahkan merasa bahagia, merasa tentrem. Hak mereka yang ada di tempat kita sudah ditunaikan, dikasihkan kepada yang haknya. Seringkali di kehidupan kita punya anak 5. Anak sulung kita dikasih uang 1 juta. Nah ini kasih 1 juta. Tolong adik-adikmu diperhatikan. Kita biasa seperti itu pada anak-anak itu. Berarti dia meyakini uang yang dikasih orang tua itu bukan milik dia semua. Walaupun dia yang nerima. Ada hak untuk adik-adiknya. Bukankah Allah sudah beritahu seperti itu? Bahwa dalam pendapatan kita ini ada hak milik orang lain. Hadir rahimakumullah, dalam Ramadan ada sedekah yang sangat besar sekali pahalanya. Ngasih buka orang puasa. Pahalanya seperti pahalanya puasa orang yang dikasih buka. Mungkin ngasih bukanya hanya kolak pisang. 1 gelas pisangnya seiris lagi. Terus tipis banget. Pahalanya seperti pahala orang yang puasa kasih buka itu. Kenapa tidak ada dalil orang yang ngasih makan sahur sebesar itu pahalanya? Karena orang sahur bukan makan orang yang melapar. Tapi makan orang yang takut lapar. Tapi buka puasa
betul-betul menggambarkan kita ngasih makan orang yang lapar. Kebiasaan itu kemudian kita laksanakan untuk fakir miskin. Mereka yang lapar setiap hari. Kita kecukupan, malu pada diri kita sendiri. Malu. Kenapa? Sudah 10 hari ini kita masih bersekengkal memperhatikan lebaran sebagainya dan diri kita sendiri. Tidak memperhatikan mereka yang membutuhkan. Dan tidak pernah ada cerita orang yang ngasih fakir miskin hartanya habis, hilang. Gak ada datanya orang yang sedekah jatuh miskin. Tetapi banyak data mereka yang memperhatikan fakir miskin justru sejahtera hidupnya. Karena Allah pasti membalas 10, 700 atau lebih dari itu. Wallahu alam. Mungkin balasannya tidak dalam bentuk uang tunai. Bisa dikasih kesehatan. Bisa rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Bisa anak-anaknya soleh. Bisa hidayahnya semakin tebal, imannya semakin tambah dan seterusnya. Wallahu alam. Allah yang tahu yang ngasih balasannya. Oleh karena itu, marilah kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa sebagian harta kita ini, pendapatan kita bukan milik kita semua. Ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Malu kita sama Allah yang berikan rezeki kalau itu diambil oleh kita semua. Mari kita kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk biasa mengempati orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah tidak akan rugi, justru akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang tidak terbatas baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.